Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dan dalam nyanyian rohani nomor 106 pada baitnya yang ketiga dan pada baitnya yang keempat. Syukur bagi Dia Gembala setia. Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga bertahan dan waktu semua
bernyanyi sebuah puisi. Lihat umat mendayung perahu, bergegas pergi ke sembahyang, memuji Tuhan Sang Pencipta. Mendayung, mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil bernyanyi kidung, merdu bernyanyi kidung sewu emas. Mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil bernyanyi kidung, merdu bernyanyi kidung seruling lepas. Mendayung, mendayung perahu, mendayung di pinggir pantai, sambil bernyanyi kidung, merdu bernyanyi kidung seruling lepas. Sambil bernyanyi kidung, merdu bernyanyi kidung seruling lepas. Kidung seruling lepas, bernyanyi kidung seruling lepas. Dan kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-17, berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan.
Nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 pada bait pertama dan pada bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah pengakuan dosa, dan nyanyian yang sama pada baitnya yang keempat dan keenam nanti akan kita nyanyikan setelah pemberitaan anugerah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kami di hari yang ketiga atau anak tangga yang ketiga di bulan November, kami bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Nyata dalam kehidupan kami bahwa selama dalam persekutuan yang berjatuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan sembah kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau layak menerima persembahan pujian kami. Teristimewa oleh kasih karunia-Mu kami diberikan kesempatan
bersama boleh menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan saat ini kami diberanikan dan memberanikan diri ya Tuhan, membuka bagian kebenaran firman-Mu dan firman Tuhan yang menghidupkan dan hendak digemakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon padamu ya Allah, ampunilah akan salah dan dosa kami, sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang dalam pemberitaan firman-Mu di saat ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-14 dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah, untuk menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai di sinilah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat bersama-sama dari tema perenungan ini, tetapi juga kita merenungkan bersama dari tema yang diturunkan Sinode secara keseragaman yang berbicara tentang himne penebusan. Apa itu himne penebusan? Dalam tema yang diturunkan oleh Sinode kepada seluruh jemaat kita di tanah Papua. Tetapi juga kalau kita melihat dari pasal 1 khususnya ayat 3 sampai ayat 14, di situ berbicara tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang terpilih? Lalu orang-orang seperti apakah yang dipilih oleh Allah, yang disampaikan dalam firman Tuhan di saat ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, himne penebusan adalah tema yang diberikan secara keseragaman bagi seluruh jemaat yang ada di atas gereja Kristen Injili di tanah Papua. Sebuah nyanyian pujian yang penuh dengan rasa syukur dan keagungan bagi Tuhan. Sedang ada dalam sebuah persoalan atau mungkin sedang merenung tentang masalah yang terjadi, suka menyanyi
memuji, mengucapkan sebuah nyanyian dunia yang di dalamnya menjelaskan tentang suasana hati yang penuh dengan kesusahan hidup. Kita tahu lagu-lagu dunia seperti apa ketika kita sedang patah hati, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang ada dalam persoalan, ada lagu-lagu dunia yang kita nyanyikan. Tetapi lagu-lagu dunia itu mengandung kata-kata yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih lagi terpuruk. Tetapi kalau dalam nyanyian ini atau himne pujian ini diawali dengan kata yang pertama adalah ayat 3 berkata, terpujilah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita melihat ayat 3 ini luar biasa. Ia memuji Tuhan. Surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Efesus yang merupakan kota terpenting di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan kota Turki, yang kita kenal dengan Turki. Dengan tujuan penulisan surat Efesus ini adalah untuk mengingatkan jemaat tentang kasih karunia Allah yang luar biasa, yang telah dikaruniakan kepada kita melalui darah Yesus Kristus, kepada setiap kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang beroleh penebusan. Alasan Rasul Paulus dia memuji Tuhan karena di dalam ayat 3 berkata, sebab ada berkat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jemaat yang Kristus kasih, berkat-berkat apakah yang dimaksudkan di sini? Tentunya berkat-berkat yang dimaksudkan di sini, yang kita baca di sini, bukanlah berkat secara materi, bukan berkat secara jasmani. Materi itu seperti contoh uang yang banyak, memiliki mobil mewah atau rumah yang bagus, atau ada dalam keadaan sehat selama setahun ini, atau mungkin juga menerima berkat Tuhan karena sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak terencana. Tuhan boleh membawa kita menikmati suasana yang baik di luar daerah Kabupaten Papua atau tanah Papua atau Indonesia, bisa pergi keluar dan menerima segala sesuatu yang baik, bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan itu. Jadi bukan berkat-berkat secara materi, bukan berkat secara jasmani, bukan berkat karena kita mendapat bantuan rumah mewah atau berkat-berkat jasmani yang tadi saya sebutkan. Tetapi berkat yang dimaksudkan dalam bacaan ini adalah berkat yang bersifat rohani. Jadi bukan berkat di dunia ini, datang di dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi di dalam Tuhan Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu berkat. Ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berkat yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Berkat Tuhan yang pertama di sini dikatakan bahwa berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Dari keseluruhan ini saya hendak menyampaikan kepada kita, lalu kita ikuti bersama ayat 4, 5, 7, 11, 12 dan 13 berkata bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu berkat yang pertama, sehingga haruslah kita mengucapkan himne penebusan kita. Lalu dengan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dipilih dengan tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Lalu Allah telah menentukan dari semula kita menjadi anak-anak Allah. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Allah telah memilih kita. Lalu di dalam ayat itu dikatakan bahwa supaya di dalam Dia dan oleh darah Yesus Kristus kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang
yang dikehendaki oleh Allah bagi orang-orang pilihan. Sehingga apabila kita bersyukur oleh karena darah Yesus Kristus, kita diampuni, kita ditebus, kita diselamatkan. Kekayaan inilah yang merupakan berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, kalau kita dalam hidup, kalau kita lihat salah satu anggota keluarga, atau salah satu anggota jemaat, atau mungkin salah satu anggota majelis, hidup ada dalam kehidupan, hidup masih jauh dari Tuhan. Kita sangat terganggu. Kita pun juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh ini. Hidup tidak damai. Jalani hidup ini penuh dengan berbagai hal. Tantangan. Tetapi tantangan ini, kita tidak bisa memutuskan, menyelesaikan menurut kekuatan kita. Tapi semata-mata oleh karena Tuhan, oleh darah penebusan Yesus Kristus, segala kekayaan surgawi itu, rohani dari Allah itu turun atas kita, sehingga kita melihat bersama-sama firman Tuhan menyatakan kepada kita, apa gunanya kita memperoleh kekayaan dunia ini? Apa gunanya kita memperoleh kekayaan materi, rumah, kesehatan dan lain sebagainya, walaupun nanti pada akhirnya
ungkapan syukur kita lewat persembahan yang hendak diberikan. Persiapan bersama nyanyian tidur jemaat nomor 450 pada bait pertama dan seterusnya. Kita menyanyikan bersama-sama untuk mengiringi jalannya persembahan syukur. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut keluhan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergerak. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku mengucapkan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu Menyempurnakan akan ibadah kami. Kami juga berdoa menyerahkan akan hamba-hambamu yang telah melayani Engkau Tuhan di hari ini, bahkan juga mimbar-mimbar gereja yang telah terbuka untuk memberikan firman Tuhan. Kami tahu sungguh bahwa firman-Mu adalah karya keselamatan Allah yang menyatakan, dan itulah kekayaan rohani orang-orang pilihan Allah. Semoga kami yang telah dipilih oleh Allah selalu dan senantiasa membawa hidup kami untuk diperlengkapi, untuk disempurnakan dan tak bercacat di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin sertai kami, bukan saja pribadi kami sebagai suami istri, tetapi juga Tuhan pakai kami menjadi alat saksi-Mu, membawa anak-anak kami, membawa suami istri atau membawa keluarga kami untuk datang di hadapan Engkau Tuhan, membawa persembahan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena ketika kami hendak keluar dan melakukan aktivitas nanti dalam hidup kerja yang baru di dunia ini Tuhan, firman-Mu menjadi pelindung, firman-Mu menjadi perisai, menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga kami tetap kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Berdoa juga menyerahkan persiapan nanti jemaat ini, bahkan juga seluruh gereja Kristen Injil di tanah Papua akan melangsungkan persiapan sidang jemaat yang akan berlangsung, tetapi juga di Pasir Papua akan berlangsungnya serah terima. Oleh sebab itu Tuhan memberkati segala sesuatu yang diprogramkan dan direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan memberkati akan umat-Mu yang di hari ini mereka juga membawa segala hal yang mereka doakan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan menyerahkan ungkapan syukur kami, permohonan kami seluruhnya kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan sekaligus menerima berkat Tuhan. Siapkan bersama nyanyian tidur jemaat nomor 4. Aku
Arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi